Apa hubungannya patung Perawan Maria dari Karmel yang tidak tersentuh api pada saat kebakaran di Kolombia dan perlawanan seorang penganut baptis hari ke-7 pada Perawan Maria dari Karmel yang sedang menggemparkan di Kolombia? Surat kabar Kolombia Correo Expreso beritakan tentang kebakaran di kota Pamplona, di mana saat para relawan sedang membagikan makanan dan minuman kepada petugas pemadam kebakaran dan di saat mereka sedang berjuang melawan api, mereka terkejut menemukan patung Perawan Maria dari Karmel dalam keadaan utuh, sementara lahan hutan di sekitarnya telah tertutup abu karena hangus terbakar. Sedangkan patung Maria ini bukan hanya tetap utuh, tapi tidak tersentuh api yang bisa terlihat dari patung yang sedikit pun tidak menghitam oleh sentuhan api. Seorang relawan berkata, "Ini mengejutkan bagi kami. Ketika kami pergi ke desa Fontibon untuk mengirimkan bantuan, di pinggir jalan kami menemukan patung perawan kecil dalam kondisi sempurna di tengah api. Saya menganggap ini sebuah keajaiban." Kantor Wali Kota Pamplona membagikan video yang menunjukkan lokasi kebakaran dan mencatat bahwa api melewati sepanjang jalan tanpa menyentuh patung tersebut. Dalam video tersebut, Wali Kota Pamplona Klaus Faber Mogolon berkata, "Kami sekarang berada di sebelah patung Perawan Karmel yang menjadi terkenal karena mengherankan itu. Dan saya hampir tidak percaya dengan semuanya ini. Api menjalar dari satu sisi jalan seperti yang Anda lihat. Api menuju ke bukit-bukit lainnya dan lihat apa yang terjadi. Jangan tanya kenapa, patung itu bahkan di belakangnya tidak ada kerusakan apapun." Bencana kebakaran ini melanda 8 wilayah di Kolombia, menghancurkan hampir 500 hektar di Santander Utara di Kolombia. Mengapa Tuhan mengizinkan keajaiban Perawan Maria dari Karmel terjadi di Kolombia bahkan di Santander? Penyebabnya adalah kepercayaan pada pertolongan Perawan Maria dari Karmel sementara dipertentangkan di Kolombia. Seorang penganut Kristen Baptis hari ke-7 sedang berusaha di pengadilan untuk meniadakannya dan ia telah berhasil. Padahal di Kolombia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, Perawan Karmel adalah pelindung pengemudi bus dan kereta api. Hari Pengemudi Bus dan Kereta Api Sekuler dirayakan bertepatan dengan Hari Raya Keagamaan Bunda Maria dari Karmel. Selama beberapa dekade di kota Florida Blanca, di Departemen Santander, pengarah transit dan transportasi telah merayakan misa pada hari itu yang tidak memerlukan bantuan personil siapapun. Dan 25 tahun yang lalu beberapa karyawan menggalang dana untuk membeli patung Perawan Karmel yang hingga sekarang tetap menjadi milik mereka dan ditempatkan di sudut kantor pengarah transit dan angkutan. Pada tahun 2020, Anna Yosefina Lastra Kolobon, seorang penganut baptis hari ke-7, diterima sebagai karyawan dan mulailah dia melakukan pertentangan dengan iman Katolik. Awalnya permintaannya dikabulkan agar dia dibebaskan dari kerja di hari Sabtu yang dia yakini sebagai hari Sabat. Pada tahun 2022, dia meminta direksi untuk berhenti mengundang semua karyawan ke misa di Hari Perawan Karmel dan meminta memindahkan patung Maria dari Karmel tersebut. Ia menyatakan bahwa sebagai seorang baptis ia tidak dapat mentoleransi kehadiran patung tersebut karena dianggap bertentangan dengan Alkitab. Menurut dia ini menghujat Tuhan dan menyembah berhala. Permintaannya ditolak direksi dan dia menggugat. Pada tanggal 26 Januari tahun 2023, bagian ketiga pengadilan Florida Blanca memutuskan melawan Lastra dan ia mengajukan banding pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Pengadilan Wilayah Bucaramanga memerintahkan direksi untuk berhenti mengundang karyawannya ke misa dan memasukkan upacara keagamaan ini ke dalam program resmi kegiatan sosialnya. Namun pengadilan wilayah menganggap penempatan patung di kantor itu sah karena merupakan inisiatif karyawan dan lokasinya juga tidak mencolok. Akhirnya seorang penganut baptis hari ke-7 ini mengajukan upaya lebih lanjut ke Mahkamah Konstitusi yang membenarkan keputusan banding dari anti-Katolik ini dan memenuhi permintaannya mengenai misa dan memerintahkan untuk pemindahan patung Maria tersebut untuk menempatkan patung itu di tempat yang tidak terlihat kepada masyarakat umum yang mengunjungi kantor.
Pengadilan mencatat bahwa semua karyawan kecuali Lastra menginginkan patung itu tetap ada, tapi pengadilan memutuskan bahwa kebebasan beragamanya harus dilindungi. Kabar tentang kemenangan dari pihak yang tidak menginginkan patung Perawan Karmel ini menjadi kabar yang sangat populer di Kolombia. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkesan memihak kepada penganut baptis hari ke-7 menyakitkan bagi sebagian besar orang Kolombia yang percaya pada peran Maria. Dan di daerah Santander ini jugalah keajaiban ini terjadi. Mahkamah Konstitusi Kolombia dan Lastra penganut baptis hari ke-7 bisa singkirkan patung Perawan Maria dari Karmel. Tapi Tuhan perlihatkan kalau Tuhan mau sosok yang digambarkan sebagai bundanya dipelihara olehnya, sekalipun itu hanyalah sebuah patung. Manusia bisa singkirkan patung Perawan Karmel di Santander. Tapi di Santander Tuhan buktikan tidak ada kekuatan apapun yang bisa sentuh patung Perawan Karmel. Bahkan tidak bisa disingkirkan oleh kekuatan api yang memiliki kemampuan menghanguskan 500 hektar wilayah itu. Api tidak bisa menyentuhnya, bahkan berdebu oleh asap pun tidak terjadi. Ini adalah keajaiban yang menunjukkan pembelaan Yesus kepada bundanya. Di awal tahun 2024, rakyat Kolombia sedang dikecewakan karena keberhasilan seorang Kristen menyingkirkan patung perawan dari Karmel. Tapi Tuhan izinkan peristiwa ajaib ini terjadi pada patung perawan Maria dari Karmel. Siapakah aku ini sehingga harus menyingkirkan ibu Tuhanku?